Shalom adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Miss di sini, Miss Mika, pada pembelajaran pendidikan agama Kristen pada hari ini. Buat anak-anak kelas 10, Miss mohon buat anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita lipat tangannya, kita tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu. Pada hari ini anak kelas 10 ingin belajar tentang ras, etnis, dan gender. Saya berdoa Tuhan buat anak-anak yang sudah menonton video ini, Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka paham tentang materi apa yang akan dijelaskan. Amin. Oke, luar biasa, kita bertemu lagi. Miss ingin bertanya sebelumnya. Sebelum pembelajaran dimulai, pada hari ini apakah adik-adik sudah makan? Oke. Miss berharap supaya kalau misalnya kita belajar itu kan dengan keadaan perut tidak kosong, itu gak buat yang namanya gak konsen. Karena kalau misalnya gak belajar gitu kan, terus kita perutnya dengan keadaan lapar, pasti perutnya selalu kepikiran tentang perutnya. Jadi Miss berharap sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran kita, anak-anak diharapkan harus bisa dan sudah makan terlebih dahulu. Oke? Luar biasa. Jadi kita pada hari ini kita sudah masuk ke bab 11 ya adik-adik. Pada semester kedua ini kita sudah masuk ke pembelajaran pada bab 11. Pada bab 11 ini kita belajar tentang yang namanya ras, etnis, dan gender. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, bab sebelumnya apa namanya judulnya yuk? Ya betul, batas-batas dan berpacaran. Kita akan masuk ke dalam ras, etnis, dan gender. Sebelumnya masuk ke dalam ras, etnis, dan gender, ya, Miss ada beberapa gambar untuk ditampilkan kepada adik-adik sekalian. Oke, bisa dilihat gambarnya? Ya, kita akan belajar tentang ras, etnis, dan gender. Ras, etnis, dan gender itu biasanya berhubungan dengan namanya keberagaman. Oke, luar biasa. Pada materi ini, Miss sudah menyiapkan beberapa foto. Dan sekarang Miss ingin bertanya, kalau misalnya adik-adik mendengar dengan kata beragam dan dari video foto yang sudah Miss taruh di samping ini, apakah yang terbersih dari pikiran adik-adik? Pertama, apa? Beragam atau warna-warni? Betul, luar biasa. Perbedaan, iya, luar biasa. Beraneka ragam, betul, luar biasa. Jadi adik-adik sekarang sudah paham ya apa itu dari keberagaman. Oke, kita masuk kepada gambar selanjutnya. Di sini Miss memberikan 4 gambar, ya, 4 gambar tokoh, ya, 4 gambar tokoh. Yang pertama itu ada Nelson Mandela, ya. Kalau misalnya siapa kenal di sini Nelson Mandela? Ya betul, dia adalah seorang pejuang, ya, perbedaan dari kulit hitam dan kulit putih. Selanjutnya ada itu yang namanya dari ini ada namanya Chune Sugawara. Chune Sugawara orang Jepang, ya teman-teman. Chune Sugawara ini adalah orang yang menyelamatkan sekurang-kurangnya 10.000 orang Yahudi dalam perang Nazi. Baru yang ketiga itu ada namanya Ernesto Cardenal. Dia adalah seorang pastor Katolik yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan di masa pemerintahan Daniel Ortega. Selanjutnya ada Hillary Rodham. Dia adalah Menteri Luar Negeri dan dia merupakan pengacara dan istri dari Presiden ke-42 Amerika Serikat atau Bill Clinton. Kita akan masuk ke dalam ras, ya teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam materi kita ras. Oke, kita akan masuk. Miss akan menjelaskan apa itu ras. Silakan didengarkan dengan baik-baik ya. Ras adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan manusia yang dikelompokkan sesuai dengan bentuk wajah, warna tubuh, bentuk rambut, tinggi badan, bentuk fisik, dan lainnya. Kita bisa lihat ketika kita sedang berada di sekolah. Teman-teman pasti melihat, ini kok mukanya lebih lonjong, ini kok mukanya lebih bentuknya seperti ini, mengapa seperti ini. Begitu juga kalau misalnya kita pergi ke luar negeri. Kenapa kita melihat orang-orang di luar negeri itu mukanya hampir mirip-mirip semua? Apalagi kalau misalnya kita melihat orang Cina, mereka seperti juga mirip-mirip.
kita itu hidup dengan yang namanya ras Mongolia, ras Caucasoid dan sebagainya. Ras ini merupakan bentuk dari pengelompokan manusia berdasarkan bentuk tubuh. Kalau misalnya kita orang Indonesia, kita ini adalah Melanosoid atau Melayu, teman-teman. Dalam video pembelajaran ini Miss menjelaskan bahwa kita berbeda-beda. Bagaimana dengan yang orang Cina dan segala macam, kita berbeda ya teman-teman. Kita berbeda dengan mereka. Itulah merupakan dari keajaiban perbedaan tersebut. Lanjut, Miss akan menjelaskan dengan namanya etnis. Etnis adalah konsep penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami suatu daerah yang memiliki beberapa kesamaan dalam bentuk adat istiadat. Kalau misalnya Miss bilang adat istiadat, apa yang terlintas dari pikiran anak-anak sekalian? Ya, betul, adat ataupun suku. Kalau misalnya Miss bertanya, kalau misalnya ini daerah Aceh, suku Aceh gitu kan, otomatis suku Aceh itu punya beragam lagi suku Aceh ini, Aceh itu dan segala macamnya. Begitupun juga dengan daerah Sumatera Utara. Pasti kita melihat ada beberapa banyak suku. Contohnya dalam suku Batak itu memiliki beragam lagi suku. Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Papak, Batak Mandailing, Batak Angkola dan Batak-Batak lainnya. Benar? Banyak sekali. Itulah yang disebut dengan etnis. Etnis itu merupakan kesatuan suatu adat budaya, teman-teman. Contoh nih misalnya, ketika kita masuk ke dalam yang namanya etnis Batak. Etnis Batak itu sepertinya hampir semua etnis Batak itu sama dalam penerapan pemargaan mereka, dan dalam namanya juga pembelian atau mahar, atau kita disebut biasanya tuhor. Kalau misalnya dalam contohnya ini orang Batak, mereka itu biasanya semua suku Batak itu memiliki yang namanya suku penurunan. Seperti ini, marga papa merupakan marga dari anaknya. Seperti itu juga selanjutnya dan seterusnya. Makanya itu merupakan suatu kesatuan, atau misalnya disebut dengan etnis. Satu etnis Batak. Begitupun juga Jawa. Jawa itu juga banyak, Jawa ini. Tapi semua memiliki satu kesatuan, yaitu betul sekali, satu kesatuan dalam bentuk suku. Mengerti? Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gender. Masalah yang paling sensitif yaitu gender. Gender ini teman-teman, ini akan sedikit susah, jadi mohon diperhatikan untuk anak-anak sekalian. Miss akan menjelaskan apa itu gender. Gender adalah perbedaan fungsi sosial yang dikonstitusikan ataupun yang sudah dicap kepada masyarakat, kepada kita, mulai dari dahulu kala dalam bentuk peran wanita dan peran laki-laki. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Gender ini bukan berarti dari laki-laki maupun perempuan, tetapi dari bentuk pola asuh ataupun sosial. Contohnya, perempuan itu memiliki fungsi sosial sebagai pengasuh anak, sedangkan laki-laki tidak memiliki hal tersebut. Mereka adalah fungsi sosial untuk mencari nafkah. Seperti itu. Apakah sudah mengerti perbedaan dari gender? Miss berharap anak-anak sekalian mengerti. Kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu tentang masalah-masalah yang sering terjadi di ras, etnis maupun gender. Ini adalah masalah, walaupun kita hidup dalam keberagaman ataupun berbagai macam keindahan ini, teman-teman, tidak mungkin terjadi yang namanya pergesekan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yang diakibatkan oleh setiap keangkuhan manusia. Jujur saja, kita sebagai manusia memiliki yang namanya sifat angkuh, sikap sombong, sikap ingin menang sendiri, sikap tidak mau kalah dan tidak mau disalahkan. Maka daripada itu, manusia ini cenderung merasa bahwa ia memiliki hal yang lebih tinggi daripada sesamanya. Inilah yang menyebabkan namanya terjadi pergesekan di antara ras, etnis, dan gender tersebut. Kita akan masuk
pertama yaitu diskriminasi rasial dan gender. Tadi kita sudah membahas tentang ras dan etnis. Oke, kita akan masuk ke pemberitaan pertama yaitu ras dan etnis. Ras dan etnis ini memiliki beberapa kesamaan. Ya teman-teman, mungkin karena itu diakibatkan oleh bentuk wajah dan beberapa suku di dalamnya memiliki persamaan. Ya, karena ini merupakan yang biasanya terjadi dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Ya teman-teman, contohnya seperti ini. Ketika dulu permasalahan terjadi di dalam pemerintahan Gus Dur, dulu orang Tionghoa ataupun yang kita kenal sebagai orang Cindo itu dulu sangat susah berinteraksi dengan kita manusia, dengan kita orang Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia itu gak pernah menyukai yang namanya orang Tionghoa. Mereka akan selalu menekan sehingga mereka tidak akan muncul ke permukaan. Mereka akan menganggap orang Tionghoa itu tidak ada apa-apanya selain ya orang dari keturunan asli tersebut. Maka pada pemerintahan Gus Dur menetapkan suatu hak ataupun perintah supaya bahwa bangsa Tionghoa itu merupakan bangsa dari Indonesia kita sendiri. Makanya Bapak Gus Dur dikenal sebagai Bapak orang Tionghoa. Oke teman-teman. Ras, etnis, dan gender ini juga sering terjadi di dalam masyarakat kita, dalam warga Indonesia. Contohnya lagi adalah orang Papua. Orang Papua karena mereka hitam dan juga sering terpojokkan oleh masyarakat Indonesia. Makanya beberapa orang Papua itu juga terkadang merasa sakit hati kepada orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia menganggap bahwa orang Papua tersebut tidak sama dengan mereka karena memiliki bentuk fisik yang berbeda pada umumnya. Padahal teman-teman tidak boleh seperti itu, ya. Kita tidak bisa diperhadapkan oleh masalah seperti itu. Walaupun bentuk fisik kita berbeda, tetapi tidak bisa seperti itu. Memang bukan semuanya, tetapi kita tidak seharusnya melakukan seperti itu. Oke, kita akan selanjutnya ke dalam diskriminasi gender ataupun tadi yang Miss bilang apa? Ya, perbedaan fungsi sosial di dalam kehidupan ini nggak pernah yang namanya luput dari peran sosial. Peran sosial dari laki-laki maupun perempuan itu jauh berbeda. Contohnya seperti ini. Ketika zaman dulu itu ada beberapa, ketika Kartini melaksanakan deklarasi, makanya perempuan zaman sekarang itu bisa bersekolah itu dikarenakan Kartini. Kartini selalu memaksakan kehendak untuk supaya dia bisa belajar. Ya teman-teman, belajar. Dia selalu mengatakan bahwa perempuan itu punya hak untuk belajar. Belajar. Makanya daripada itu kita sekarang perempuan bisa untuk belajar sesuai dengan bukunya Habis Terang Terbitlah Terang. Lalu juga adalah beberapa hal yang menyebabkan diskriminasi adalah tidak adanya feminisme, tidak ada merasanya kesesamaan, merasa bahwa laki-laki itu lebih tinggi peringkatnya daripada perempuan. Begitupun juga dalam pekerjaan, perempuan dihadapkan dengan berbagai masalah. Contohnya seperti ini, terjadi sebuah pergesekan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, kamu itu perempuan, kerjamu itu di dapur bla 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 dan segala macamnya. Sedangkan laki-laki dituntut untuk bisa santai-santai di rumah menerima segala pekerjaan dengan bersih dan kerjanya cuma hanya bekerja. Bahwa pekerjaan rumah itu tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Seharusnya tidak bisa seperti itu. Makanya sering terjadi yang namanya penindasan terhadap perempuan. Menganggap perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki. Padahal hal tersebut tidaklah benar. Oke? Tidaklah benar. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembelajaran pandangan Alkitab tentang ras, etnis, dan gender. Menurut teman-teman sekalian, Tuhan yang menciptakan kita, apakah tidak memiliki alasan? Tentu memiliki alasannya, teman-teman sekalian. Tuhan menciptakan berbagai keragaman untuk apa? Ya, seperti pelangi. Pelangi tidak diciptakan dengan satu warna, tetapi berbagai macam warna supaya dia menarik dilihat mata. Begitupun dengan kehidupan ini.
Tuhan menciptakan berbagai macam keragaman untuk apa? Ya, untuk menambah keindahan dunia ini. Berbagai macam itulah yang menyebabkan kita mencoba untuk membangun persatuan, bukan yang menyebabkan namanya perpecahan. Contohnya sudah dituliskan dalam Roma 10 ayat 12 seperti ini. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Iya, teman-teman, luar biasa. Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu sama, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita sama seperti Dia. Berarti Tuhan itu tidak menyukai yang namanya perbedaan. Ya teman-teman, tidak menyukai yang namanya rasa bahwa kamu ingin menang sendiri. Tuhan tidak setuju akan hal itu. Begitu juga dengan cerita dari orang Samaria dan orang Samaria dan juga orang Samaria dan orang Yahudi. Ketika orang Yahudi tersebut terkapar ataupun dicuri, banyak orang yang bahkan satu sukunya itu tidak menghargai dia, teman-teman, menganggap bahwa dia itu nggak sama pada hukuman perkara-perkara jabatannya. Tetapi orang yang bahkan berbeda suku dengan dia, ya, menolong dia, teman-teman. Orang Samaria padahal mereka tidak memiliki hubungan yang baik, tapi orang dari lain perbedaan memiliki hal rasa saling memiliki. Maka daripada itu, teman-teman sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita dihadapkan untuk tidak memiliki rasa untuk ingin menang sendiri. Kita diharapkan untuk selalu memikirkan bahwa kita dan orang lain itu sama. Kita dan mereka itu sama di depan Tuhan, sama juga di depan. Kita tidak bisa dipisahkan dari dunia ini. Kita nggak ada yang namanya beda. Aku lebih tinggi, kamu lebih rendah, dia lebih tinggi, saya lebih rendah. Tidak ada seperti itu. Maka daripada itu, Miss berharap kepada anak-anak didik sekalian untuk membangun yang namanya pertemanan lebih tinggi lagi, maupun kepada siapapun itu. Bangunlah sebuah kedamaian, bangunlah sebuah yang namanya hubungan baik dengan sesama. Beda suku, beda agama, beda segalanya, silahkan dibangun dengan baik. Oke, sekian dari pembelajaran kita pada hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pembelajaran kami hari ini sudah selesai. Kami menyerahkan anak-anak didikmu ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang telah mereka menerima pada hari ini, Engkau memberikan mereka kepintaran Bapa yang baik. Bapa, buatlah mereka Tuhan menjadi anak didik yang selalu percaya Tuhan bahwa kebenaran-Mu, bahwa semua orang itu merupakan satu di hadapan-Mu sesuai dengan kehendak Bapa yang baik. Tuhan Yesus yang baik, sebelumnya kami berampun atas segala dosa-Mu. Ini di doa kami di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kabar doa dan mengucap syukur. Amin. Sekian dari video ini. Shalom.